so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Siap, selamat malam Pak Jun. Selamat malam Pak Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah kabar semakin baik dan semakin semangat. Iya. Saya panggil Mas Wahyu aja ya, ketuaan panggil Pak. Siap. Iya. Tapi kalau saya panggil Mas Jun kayaknya nggak cocok. Cocok lah, nggak apa-apa lah. Jun aja santai mah. Kita friend semua kan. Oke, siap. Mas Wahyu, Iya, Pak Jun. di mana nih posisi? Ini kebetulan lagi pulang kampung di daerah Blitar, Pak. Oh di Blitar ya, oke. Jadi Mas Wahyu ini aslinya Blitar memang ya Mas ya? Ya, betul. Iya, oke. Teman-teman sekalian, mungkin yang belum kenal Anda, Mas Wahyu Chandra adalah seorang sapir ya, dan sapirnya nggak sendirian. Ya, beliau beserta istrinya sapir, dan yang luar biasa dahsyatnya beliau ini peraih puluhan reward ruby ya. Jadi kalau ditanya kantong rewardnya itu banyak sekali nih teman-teman sekalian ya, dan luar biasa. Ini tinggal nunggu emeraldnya sebentar lagi nih Mas Wahyu Chandra. Amin. Iya. Oke Mas, jadi teman-teman sekalian, malam ini kita memang fokus cerita kamu Vera. Jadi kita sudah cukup banyak mendengar ya bahwa Mas Wahyu Chandra ini adalah seseorang yang luar biasa ya, dari latar belakang pengalaman dan juga bagaimana motivasi beliau dalam menjalankan bisnis di AWM Starlight ya. Silakan, mungkin Mas Wahyu Chandra boleh mulai dulu perkenalan dan sedikit pembuka dulu. Silakan Mas. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Wahyu Chandra Buana. Tentunya teman-teman juga mungkin sudah pernah membaca dan melihat foto saya, terutama teman-teman yang kemarin hadir di Banyuwangi ya, insya Allah udah ketemu gitu ya. Nah, pada malam hari ini tentu kita akan memanfaatkan momentum yang baik ini untuk sharing ya, karena kami melihat segmen kesehatan untuk khususnya mitra-mitra AWM Starlight sepertinya kurang begitu dimaksimalkan gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di grup maupun di aktivitas-aktivitas yang dilakukan teman-teman, 90% ada di pertanian dan juga di saat ini tentunya peternakan ya. Dan saya secara pribadi melihat sebetulnya kalau teman-teman tahu kekuatan dari Kamboja Vera, ini adalah satu segmen yang tidak kalah penting dan tidak kalah besar potensi omset maupun income yang bisa kita dapatkan dari segmen ini. Gitu. Maka pada malam hari ini secara khusus saya meminta kepada tim manajemen untuk membahas mengenai Kamboja Vera. Karena saya secara pribadi dan juga tim saya ke bawah, ternyata secara tidak sengaja itu kami menemukan keajaiban-keajaiban yang terjadi di lapangan dari penggunaan Kamboja Vera. Ya. Jadi setelah kurang lebih sekitar 6 bulan terakhir, ya kami fokus di pertanian, kami fokus di peternakan. Ternyata secara alami muncul testimoni yang sangat-sangat menurut kami luar biasa. Ya. Malam hari ini saya secara khusus mengundang beberapa mitra kami, ada 3 orang nanti yang akan kita wawancara Pak Jun, di mana 3 orang tersebut ini itu 3 kasus berbeda, dan ini bukan kasus yang sepele atau kasus yang ringan, tetapi kasus-kasus di mana di luaran sana tuh banyak orang kebingungan mencari solusinya, gitu, dan banyak sekali kasus ini terjadi. Jadi kasus pertama adalah masalah kanker. Dalam hal ini kebetulan beliau ini mengalami masalah kanker otak gitu ya, dan stadium 3. Stadium 3 itu vonis 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Itu. Dan waktu itu sudah diwajibkan untuk melakukan operasi dan kemoterapi karena tidak ada jalan lain untuk medis, pilihannya hanya itu. Karena di stadium ini sudah terjadi metastase, Pak Jun. Metastase itu adalah penyebaran ke seluruh tubuh. Jadi nggak cuma di pusat kankernya saja, gitu. Dan singkat cerita, karena beliau ini istilahnya takut resiko dan juga nggak siap melakukan operasi dan kemoterapi, akhirnya yang ditempuh adalah melakukan jalur alternatif. Banyak sekali yang ditempuh. Nanti akan cerita beliau. Tapi intinya selama 2 tahun terakhir itu semakin memburuk dan bahkan sudah sampai tidak bisa melihat. Karena
Iya, iya. sangat parah. Ya, Oke. seperti itu. Nanti kita akan ulas ternyata dengan Camoe vera ini sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Iya. Kemudian Oke. satu lagi Mhm. ada nanti yang akan bercerita dari tim Madiun, ya luar biasa. Itu kasus yang sangat banyak juga terjadi di masyarakat, yaitu kasus persendian, masalah persendian. Iya. Ini momoknya biasanya orang di usia 40 ke atas. Jadi sekarang ini kan banyak sekali kasus yang bermasalah dengan persendian, di mana di luaran sana yang booming produknya adalah pil hitam, ya, untuk masalah persendian. Ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan sekitar 5 tahun yang lalu tuh besar omsetnya itu dari pasar penyakit persendian. Gitu. Tetapi ternyata produk itu ternyata tidak bisa continue karena banyak sekali penelitian yang mengarah produk tersebut masih banyak mengandung BKO sehingga tidak bisa untuk jangka panjang, ada efek samping dan lain sebagainya. Nah ternyata dengan Camoe vera, saya kemarin sempat mendengar salah satu kasusnya di keluarga dokter. Nanti akan cerita lebih detail lagi beliau. Itu sudah divonis untuk operasi dan perawatan kaki dalam bentuk suntik plasma atau stem cell. Tapi belum dilakukan, ternyata dengan Camoe vera perkembangannya luar biasa. Oh, Gitu. oke. Luar biasa ya. Terus kemudian satu lagi itu adalah kebetulan istrinya tim leader kita dari Bojonegoro, Pak Badri. Nah, nanti akan bercerita juga. Mr. Badri ya, oke. Iya, sekitar 2 bulan 3 bulannya lalu beliau istrinya mengalami stroke bleeding. Stroke bleeding ini adalah stroke pecah pembuluh darah, Pak Jun. Wow. Ini juga kasus yang ibaratnya bukan kasus ringan. Kasus yang secara medis ini butuh penanganan yang sangat ekstra gitu ya. Ternyata alhamdulillah tanpa operasi, kemudian dirawat menggunakan Camoe vera dan Bipro, sekarang ini dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan sudah masuk ngajar lagi di sekolah. Wow, luar biasa ya. 2 bulan ya. Kurang dari 2 bulan. Luar biasa. Nanti akan kita lihat. Mantap. Iya. Jadi ini adalah preview mengenai keajaiban-keajaiban yang sebetulnya kita belum terlalu fokus untuk istilahnya memviralkan atau mensosialisasikan Camoe vera. Tapi ternyata sudah tercipta testimoni yang sangat luar biasa, Pak Jun. Iya. Saya membayangkan ya, kalau Camoe vera ini istilahnya bisa secara massal kita sosialisasikan dari seluruh mitra AWM di seluruh Indonesia, akan tercipta gulungan omset yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita flashback kurang lebih sekitar 10 tahun, 12 tahun yang lalu, sekitar tahun 2010, 2011 Pak Jun. Waktu itu saya masih belajar nih di dunia bisnis jaringan ya. Masih belajar. Waktu itu banyak sekali orang-orang yang benar-benar kaya, real kaya, itu dari satu produk tetesan yaitu propolis. Itu satu perusahaan yang inisialnya M, ya itu banyak sekali, ratusan leadernya, penghasilannya per hari itu puluhan juta. Hanya dari satu produk tetesan propolis. Nah di tempat kita ini ya ada Camoe vera yang sangat luar biasa. Nanti kan sedikit kita bahas mengenai apa sih keunggulan Camoe vera, gitu kan? Kemudian juga kita juga punya produk Bipro, di mana ini testimoni juga luar biasa. Sedikit flashback, sekitar 1 bulannya lalu kita mengadakan acara di Nganjuk ya Pak Jun ya, bareng Pak Jun. Itu saya real nyata. Jadi sekitar jam 7 pagi waktu berangkat ke Nganjuk itu, saya sama Pak Adi Yulianto di perjalanan saya merasa mata saya kok keluar belek ya bahasanya. Keluar belek terus. Bahkan sampai di acara itu sampai jam 8 tuh semakin kenceng. Jadi setiap 1 menit saya harus menghilangkan beleknya di mata sebelah kiri. Waktu saya minta izin sama Pak Adi untuk keluar beli obat. Saya beli tetes mata steril. Saya tetesin setiap 5 menit, saya tetesin, nggak ada perkembangan. Makin parah itu beleknya. Akhirnya saya ambillah Bipro itu Pak Jun, sekitar jam 9. Jam 9 saya ambil Bipro, saya teteskan cuma 1 tetes. 1 tetes saya teteskan di yang istilahnya belekan itu, ternyata kurang dari 20 menit itu udah berhenti total beleknya. Kurang dari 20 menit.
Karena jam 10 Iya. saya naik ngisi kan. Betul. 10 udah nggak belekan lagi. Iya. Jam 9 baru diteteskan. Ternyata luar biasa sekali. Iya. Nah, Oke. Jadi dua produk ini sebetulnya selling point-nya sangat-sangat besar, gitu ya, sangat-sangat potensial untuk dijadikan salah satu istilahnya sumber dari omset yang potensial, gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian terkait Kamui Vera sendiri, saya sebetulnya sudah cukup lama Pak Jun ingin ibaratnya membentuk tim untuk istilahnya memboomingkan Kamui Vera sejak awal pertama Kamui Vera diluncurkan. Tapi karena waktu itu bulan 4 bulan 5 ya, bulan 4 bulan 5 itu kita mulai mendapatkan testimoni di peternakan, gitu ya. Sehingga kita lebih fokus di peternakannya, dan alhamdulillah ya mulai dari bulan 5 sampai hari ini bulan 1 ya, kurang lebih sekitar 6 bulan 7 bulan itu kami mendapatkan rezeki yang luar biasa dari peternakan. Ya saya kurang lebih omset dari peternakan selama kurang lebih 6 bulan itu 1 miliar lebih ya kurang lebih itu dalam waktu 7 bulan. Nah sehingga agak terlupakan Kamui Vera ini. Tetapi sebetulnya tetap teman-teman tetap selalu kita istilahnya sosialisasikan, kita promosikan bahwa kita punya produk yang bagus mengenai kesehatan, yaitu Kamui Vera, sehingga tetap teman-teman juga mencoba. Nah di proses itulah terjadi testimoni itu. Nah saya membayangkan Mbak Jun, ketika istilahnya produk ini bisa kita sosialisasikan dengan benar, dengan cara yang benar dan secara massal, ini akan menjadi solusi buat teman-teman ketika teman-teman itu mulai beradaptasi di dunia peternakan dan dunia pertanian. Karena saya secara pribadi beradaptasi di dunia pertanian dan peternakan ini butuh waktu, gitu loh. Ya, saya beradaptasi di dunia pertanian tuh hampir setahun. Dalam artian orang kalau nggak punya daya tahan 1 tahun belum punya penghasilan yang cukup, pasti nyerah Pak Jun. Ya kan? Ini yang terjadi. Banyak orang istilahnya kenapa sih mitra-mitra kita itu timbul tenggelam, ada yang muncul baru, yang lama hilang. Itu masalah utamanya adalah di penghasilan. Mereka tidak kunjung mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka merasa bisnis ini tidak tepat, kan gitu. Ujung-ujungnya uang, ujungnya duit masalahnya. Nah, sama ketika teman-teman kemarin kami mendapatkan rezeki yang luar biasa dari peternakan, teman-teman mencoba Pak Jun untuk masuk di dunia peternakan. Tapi ketika teman-teman ini mengalami kendala, kemudian tidak kunjung mendapatkan hasil seperti yang mereka inginkan, maka motivasinya mulai menurun dan mulai kehabisan semangat, gitu loh. Nah, kami melihat begini Pak Jun, karena yang saya lakukan sebetulnya di 2025 awal itu, setiap kali saya melakukan sosialisasi entah itu di pertanian maupun mengumpulkan peternak, saya tidak pernah meninggalkan bercerita terkait Kamui Vera. Dan saya merasakan dengan saya menceritakan Kamui Vera ini sambil menunggu petani dan peternak itu waktunya panen, waktunya tanam kalau petani, gitu kan? Kadang kita sosialisasi belum waktunya tanam, Mbak Jun, sehingga mereka belum beli pupuknya, kan begitu. Nah, disitulah saya sosialisasikan Kamui Veranya dulu. Saya masih ingat sekali waktu di Ponorogo, itu kan cikal bakalnya testimoni peternakan bagi tim kami di Ponorogo itu. Nah, kami waktu melakukan sosialisasi di bulan kedua itu, waktu itu belum waktunya tanam. Jadi kita sosialisasi, diundang oleh kepala desanya langsung, mengundang Kapotan di situ, kurang lebih sekitar 25 orang petani berkumpul, sosialisasi Pornas, tertarik. Semuanya rata-rata tertarik mau coba, tapi musim tanam baru sebulan lagi. Jadi belum beli dong Pornasnya gitu. Nah, waktu itu kita sosialisasi sampai jam 10 malam, mulai jam 7 malam sampai jam 10 malam. Tidak ada penjualan Pornas, Pak Jun. Anak-anak, nanti Mas tunggu kurang lebih sekitar 2 minggu lagi lah kita akan order. Waduh, kita sudah capek-capek, hampir 3 jam ngomong, nggak ada dapat omset nih gitu kan. Itu jauh juga. Akhirnya saya berinisiatif menceritakan Kamui Vera. Kita demokan sedikit, kita ceritakan konsepnya terkait Kamui Vera ini. Ternyata Pak Jun, dalam kurun waktu 15 menit
laku Camue Vera 12 botol. Iya. Ini contoh sederhana. Jangan lihat omsetnya. 12 botol ini kami jual 200.000 Pak Jun. Iya. 200.000 kali 12, kami kan dapat keuntungan selisih 50.000. Berarti keuntungannya 600.000 keuntungannya. Iya. Ya, hanya dalam waktu 15 menit kami punya keuntungan 600.000. Artinya biaya operasional kami cover, gitu kan? Nah, sehingga kalau misalkan teman-teman di setiap kesempatan ketemu petani, ketemu peternak dalam perkumpulan apapun, teman-teman bisa melakukan apa yang kami lakukan, produktif di setiap saat, entah pornasnya waktunya tanam atau peternakannya waktunya check-in atau belum, kita sudah bisa menjual Camue Vera-nya. Karena konsep dari Camue Vera ini nggak jauh-jauh seperti konsepnya Pornas sebetulnya. Jadi kalau kita bicara Pornas, itu adalah mengembalikan kesuburan tanah atau menyehatkan tanah kembali kan gitu. Nah, sedangkan konsep dari Camue Vera sama sebetulnya. Itu adalah mengembalikan kesehatan manusianya. Kan begitu. Jadi sangat berhubungan. Kalau saya sih sebetulnya biasanya kalau cerita ke petani atau peternak, Pak, Pornas ini sangat bagus sekali. Kami testimoninya sudah ribuan di dunia pertanian maupun peternakan. Hasilnya sangat bagus. Kalau Bapak ikuti SOP yang benar, hasilnya 95% berhasil. Akan naik keuntungannya, naik hasil panennya, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai ketika nanti Bapak atau Ibu ini panennya bagus, baik ternaknya maupun pertaniannya bagus, tapi Bapak Ibu nggak sehat, nggak bisa menikmati hasil kenaikan dari pertanian maupun peternakannya. Gitu. Di sini siapa yang punya masalah kesehatan? Angkat tangan semua. Nah, itulah saatnya kita bicara Camue Vera, Pak Jun. Gitu. Oke, Mas Wahyu. Jadi gini, nanti kita akan dengarkan wawancara itu ya, 3 orang yang mengalami testimoni Camue Vera ya. Nah, namun ini Mas, saya pingin Mas Wahyu cerita sedikit nih, kilas balik sedikit gitu ya. Kan Mas Wahyu sendiri dengan tim kan pasti bergabung awalnya itu karena tertarik dengan produk pertanian kan, Pornas kan. Iya. Nah, betul. gimana cerita awalnya kok akhirnya Mas Wahyu itu mau mulai sambil menceritakan Camue Vera tadi, itu ceritanya gimana sih Mas, testimoni apa yang Mas Wahyu alami? Mungkin boleh cerita sedikit. Betul sekali Pak Jun, kebetulan Camue Vera ini saya secara pribadi dan keluarga itu mendapatkan keyakinan karena memang real dari keluarga kami dulu. Gitu. Jadi kebetulan waktu itu ketika Camue Vera diluncurkan, itu istri saya sedang punya masalah kesehatan. Gitu. Jadi istri saya itu waktu itu punya keluhan setiap kali menstruasi itu mengalami sakit yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan mengalami trauma karena merasakan, beliau cerita ke saya, sakitnya tuh lebih sakit dibandingkan ketika melahirkan, rasa sakitnya. Karena ketika melahirkan sakitnya itu sekitar 2 jam 3 jam. Itu udah melahirkan udah nggak sakit lagi kan gitu. Tapi ketika waktu menstruasi tiba waktu itu sampai 2 hari itu sakit nggak reda Pak Jun. 2-3 hari. Sakit yang sangat amat. Jadi istri saya tuh langsung, biasanya kalau premenstruasi, sehari sebelum menstruasi ya sakit, sampai menstruasi hari kedua ketiga itu nggak bisa kemana-mana, di kamar terus istilahnya pegang perutnya, sakit yang luar biasa. Jadi kita beri anti nyeri, kita beri antibiotik, kasih obat dokter, itu belum begitu membantu. Itu sudah sampai 4 bulan Mbak Jun seperti itu. Termasuk kita sudah konsumsi beberapa produk-produk herbal di mana bermerek dan nggak murah gitu ya, tetapi juga belum banyak membantu gitu. Nah, waktu itu singkat cerita Camue Vera diluncurkan. Nah, ini kami antusias. Ya, antusiasnya ya semoga jadi solusi kan begitu. Kita coba. Nah, ternyata Pak Jun, di percobaan pertama, di siklus menstruasi pertama, itu ternyata reaksinya sangat luar biasa. Jadi di menstruasi pertama setelah 2 minggu konsumsi Camue Vera ini, istri saya tuh ketika menstruasi itu bercampur dengan gumpalan-gumpalan yang banyak sekali. Gitu. Banyak sekali, dan itu nggak kecil, gumpalan-gumpalan itu keluar gitu, dan darahnya yang keluar tuh campur ke hitam-hitaman gitu kan, sampai istri saya ketakutan juga gitu. Nah, istilahnya bahaya nggak gitu kan, waktu di kamar mandi itu sampai takut gitu ya. Tapi ya saya dampingi dan beberapa hari itu keluar terus seperti itu. Dan ternyata
setelah menstruasi pertama itu, menstruasi berikutnya itu kesakitannya itu sudah berkurang lebih dari 70%. Signifikan banget di menstruasi kedua. Dan masih ada yang keluar Pak Jun, masih ada yang keluar tapi nggak besar. Jadi cuma serpihan-serpihan gitu ya. Itu di menstruasi kedua. Di menstruasi kedua itu sudah sangat berkurang, jadi udah bisa aktivitas walaupun ada nyeri-nyeri gitu. Nah baru di siklus menstruasi ketiga itu benar-benar sama sekali nggak ada keluar gitu. Nah jadi itu dari istri saya sendiri, sehingga saya melihat ini luar biasa ya produk ini. Waktu itu sudah sangat ingin cepat membumingkan Pak Jun waktu itu. Ya dari itu yang pertama istri saya. Nah yang kedua saya sendiri gitu ya. Saya sendiri istilahnya mendapatkan manfaat yang keren banget. Karena saya kan usia kan udah 40 tahun Mbak Jun, 40 sekarang 41 ya. Rata-rata di umur 40-an itu tentunya kan aktivitas seksual juga nggak sebagus dulu waktu muda, di waktu umur 30-an gitu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman yang promosi ke kita ada kopi stamina itu kan dari perusahaan-perusahaan atau lain, kadang-kadang kita beli Pak Jun. Karena ya namanya juga rumah tangga ya, supaya harmonis dan sebagainya. Nah, saya setiap kali mengkonsumsi produk-produk seperti itu terjadi reaksi yang luar biasa. Ini mata itu langsung terjadi kayak Pak SBY gitu ya, kantung mata Pak Jun. Muncul ini kantung mata besar langsung gitu. Terus kemudian badan ini rasanya meriang berhari-hari. Ya memang kencang gitu ya. Tapi efek sampingnya luar biasa. Dan setelah saya konsultasikan dengan salah satu dokter, ya ternyata 95% produk kopi stamina, baik yang secara jaringan maupun bukan, itu mengandung sildenafil sitrat, gitu, Viagra. Karena tidak ada satupun produk herbal yang reaksinya dalam waktu jam, itu tidak ada. Tidak ada satupun produk herbal seperti itu.